Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, pada hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Roma 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, kita sering mendengar pernyataan seorang olahragawan yang berkompetisi di sebuah kejuaraan olahraga, bahwa musuh terberat yang sesungguhnya bukanlah lawan atau musuh, tetapi musuh terberat adalah menaklukkan diri sendiri. Membuang semua ketegangan, keraguan-raguan, membangun rasa percaya diri atau optimisme saat bertanding, ternyata bukanlah perkara yang mudah, saudara. Dengan kata lain, ketidakmampuan dalam hal penguasaan diri seringkali menjadi faktor yang bisa menyebabkan kekalahan seorang olahragawan. Rasul Paulus memiliki pengalaman yang sama bagaimana beratnya menguasai diri sendiri. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ungkapan Paulus ini mengindikasikan bahwa dalam tabiat sebagai manusia lama, dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidup sebagai manusia baru di dalam dia, yang dikatakannya pun menjadi sangat berbeda, saudara. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemampuan Paulus dalam hal penguasaan diri ini bukan berasal dari kekuatannya sendiri, saudara, melainkan karena pertolongan Roh Kudus dan kerelaannya untuk dipimpin Roh Kudus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika seseorang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ia tidak akan menuruti keinginan dagingnya, saudara. Itulah sebabnya Raja Salomo memberikan apresiasi kepada orang yang mampu menguasai dirinya. Ia berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, dalam hal apa orang percaya harus bisa menguasai dirinya? Salah satunya adalah dalam hal kesenangan duniawi. Ada tertulis, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berbagai kesenangan dan kenikmatan yang memanjakan daging saat ini dunia sedang tawarkan kepada manusia, dan tidak sedikit orang terjebak dan tenggelam di dalamnya, saudara. Ditunjang lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana informasi apa saja dapat dengan mudah diakses, mulai dari yang positif sampai kepada yang negatif. Orang juga dapat melakukan apa saja melalui media online, berbisnis, berdagang, berteman, atau melakukan perbuatan yang menyimpang
dari kebenaran seperti judi online, bahkan mungkin prostitusi online yang sedang marak akhir-akhir ini. Karena terpesona indahnya dunia ini, orang tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang demi memuaskan hasratnya. Ada tertulis, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Firman Tuhan memperingatkan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ingatlah saudara, status kita bukanlah milik dunia ini, melainkan milik Tuhan. Karena itu kita harus berusaha menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Jangan sampai kesenangan duniawi ini semakin menjauhkan kita dari Tuhan, sehingga Tuhan bukan lagi yang utama di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Musa mampu menguasai diri terhadap kesenangan duniawi, sehingga rela meninggalkan segala kenyamanan di Mesir dan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Tuhan di padang gurun. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang kekal. Saudaraku, mari saat ini kita belajar untuk hidup di dalam penguasaan diri, dan kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita melakukannya, sehingga hari demi hari kita bisa hidup di dalam kemenangan dan mengalami damai sejahtera serta sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup di dalam penguasaan diri. Mampukan kami Tuhan untuk menaklukkan diri kami sendiri, sehingga kami boleh mampu hidup berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Roh Kudus, mari mampukan kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.